Good morning, everybody. Good morning. How do you feel today? Happy. Good. Good. Are you feeling happy? Yes. I hope all of you have a good feeling. Yes. Feeling good. Yeah. Before we start the evening, let's pray together. Father, Yes. the leader of this class, please lead your prayer. Finish. All right. Thanks. Today we are going to learn about konsep luas daerah bangun datar. Shapes and area. Okay, students, please stand up. We will sing the national song. Please, all of you guys, stand up. Okay. Okay, sit down please. Okay. Okay. Baik, tujuan pembelajaran yang akan kita raih hari ini yaitu peserta didik kalian nanti dapat mengidentifikasi berbagai jenis bangun datar, terdapat segitiga, persegi, persegi panjang, jajar genjang, trapesium, dan lain-lain. Beserta ciri-cirinya dengan tepat. Selanjutnya, kalian nanti akan Bapak minta untuk mempresentasikan kelompok kalian untuk menjelaskan hasil perhitungan luas daerah bangun datar melalui kegiatan mengamati, mengukur, dan membandingkan bentuk-bentuk sederhana dengan tepat. Selanjutnya, dengan mengerjakan LKWD, peserta didik dapat membedakan dengan menghitung luas bangun datar dengan menggunakan satuan luas baku dan non baku dengan tepat. Do you understand? Yes. Okay, for the first, apakah kalian pernah mengukur panjang suatu benda di rumah atau di sekolah? Alat apa yang kalian gunakan? Garis. Selanjutnya, permasalahan di sini atau problem di sini adalah apakah semua benda dapat diukur panjang dengan menggunakan penggaris atau meteran? Bisa. Kenapa? Ya. Bisa atau tidak? Kalau garis itu kan untuk mengukur benda yang panjangnya kecil, panjangnya pendek, ya tidak terlalu panjang. Kalau meteran sedang, seperti luas tanah, luas bangunan. Kemudian mengapa kita perlu menggunakan satuan baku seperti sentimeter, meter, atau bahkan kilometer ketika mengukur panjang suatu benda? Agar sama agar hasilnya sama. Seperti agar akurat. Oke, kita
Suatu hari ada seorang tukang bangunan. Ia mendapat pekerjaan untuk menutup teras rumah dengan ubin. Perhatikan gambar luas teras yang akan dipasang ubin. Teras rumah tersebut berbentuk persegi. Coba kita hitung berapa banyak ubin yang bisa menutup luas daerah tersebut. Jika dihitung, jumlah ubin yang dibutuhkan tukang untuk menutup teras tersebut adalah 9 satuan ubin. Banyaknya ubin yang dipakai untuk menutup daerah tersebut sama dengan luasnya. Jadi, luas bangun datar adalah banyaknya satuan luas yang dapat digunakan untuk menutup rapat daerah tersebut. Di sini luas teras. Oh maaf. Selain itu, untuk mencari luas daerah berbentuk persegi juga dapat dihitung dengan cara mengkalikan jumlah ubin ke samping dan jumlah ubin menurun. Jumlah ubin ke samping di sini ada 3 satuan dan jumlah ubin yang menurun ada 3 satuan juga. Maka banyak ubin sama dengan jumlah ubin ke samping dikali jumlah ubin menurun, yaitu 3 dikali 3 sama dengan 9. Sehingga kita dapat dirumus untuk mencari luas persegi adalah panjang sisi dikali panjang sisi. Oke, jadi misal nih di kelas ini kita mau memasang ubin, kita hitung dulu. Secara manual bisa, kita menghitung panjang dan lebar ubinnya itu juga bisa. Kita samakan dengan panjang dan lebar ruangan tersebut. Kemudian ubinnya ditaruh di samping sisi kanan dan sisi sebelahnya. Kemudian dihitunglah, dikalikan terdapat berapa ubin yang sana, yang sini terdapat berapa ubin. Nanti akan bertemu. Itu berlaku untuk yang luas bangunannya sama, panjang lebarnya sama. Sudah mengerti? Contoh. Yang pertama, tentukan luas persegi berikut. Luas persegi sama dengan sisi dikali sisi. Nah, kita tinggal masukkan angkanya. Sisinya 7, berarti 7 cm dikali 7 cm sama dengan 49 cm persegi. Yang kedua, diketahui luas sebuah persegi 144 cm persegi. Tentukan panjang sisinya. Penyelesaian. Bila ditanyakan panjang sisinya, caranya berarti tinggal kita lakukan penarikan akar kuadrat. Akar kuadrat dari 144 sama dengan 12. Jadi panjang sisi persegi tersebut adalah 12 cm. Nah, di sini pertanyaannya sudah diketahui luasnya berapa, yaitu 144 cm kuadrat. Nah, tentukan panjang sisinya. Artinya berapa dikali berapa itu bisa mendapatkan 144 cm kuadrat. Nah, di sini penyelesaiannya adalah luas tersebut dijabarkan, sisi kali sisi juga dijabarkan, kemudian kuadrat akan sisinya. akar Penyelesaian. dari Bila 144 ditanyakan cm panjang kuadrat. sisinya, caranya berarti tinggal kita lakukan penarikan akar kuadrat. Akar kuadrat dari 144 sama dengan 12. Jadi panjang sisi persegi tersebut adalah 12 cm. Luas persegi panjang. Konsep mencari luas persegi panjang sama saja dengan persegi. Misalnya, sebuah lantai berbentuk persegi panjang ini akan dipasangi ubin. Berapa banyak ubin yang diperlukan? Mari kita hitung. Ya, ternyata banyak ubin yang diperlukan untuk menutup lantai tersebut ada 12 ubin. Nah, untuk menghitung banyak ubin tersebut juga dapat dilakukan dengan mengkalikan
jumlah ubin ke samping dan jumlah ubin menurun. Jumlah ubin ke samping ada 4 dan jumlah ubin yang menurun ada 3. Maka banyak ubin yang dibutuhkan adalah 4 dikali 3. Nah, ini konsepnya seperti tadi ya. Coba terangkan. Ayo. Ini konsepnya bagaimana tadi? Memperhatikan tidak? Menurun, Pak. Baik. Banyak ubinnya itu ke samping kali jumlah ubinnya menurun. Oke. Jadi berapa hasilnya? Jadi 12. 12. Dikasih apa? Dikasih B, kasih O, kasih B. Keren. Wow, keren. Sama dengan 12 ubin. Jadi sisi yang ke samping disebut panjang dan sisi yang menurun disebut lebar. Dari sini dapat kita buatkan rumus mencari luas persegi panjang, yaitu luas sama dengan panjang dikali lebar. Contoh, tentukan luas persegi panjang berikut. Ya, di sini diketahui panjangnya 12 cm dan lebarnya 6 cm. Tinggal kita masukkan angkanya. Luas sama dengan panjang dikali lebar. Berarti 12 dikali 6 sama dengan 72 cm. Contoh yang kedua, diketahui luas sebuah persegi panjang adalah 24 cm. Jika panjangnya 6 cm, lebarnya adalah. Nah, coba siapa yang mau maju ke depan? Saya Pak. Silakan maju. Jawab persoalan ini. Coba, siapa tadi? Wildan ya? Mas Wildan. Panjangnya berapa Pak? Ya. Jika panjangnya 6, ya ini 24, berarti 6 berapa ya? Berapa ayo? Ini 9 ini. Oh 4. Terus yang 9. Berarti Ini kok. ini coba bagiannya ini. Ini berarti 8 Pak. Jawabannya 4. Oh, oke. Tepuk tangan. Benar sekali. Itu tadi menghitung luas apa, bangunan apa? Persegi panjang. Berapa senti. Ini contoh apabila tanya rumus luasnya. Kita masukkan arti lebar, hasil lebarnya sama dengan panjang. Perhatikan gambar berikut. Segitiga KLM sama dengan setengah persegi panjang KLMN. Maka dapat kita simpulkan rumus luas segitiga itu setengah dari persegi panjang. Namun dalam segitiga, panjang sering disebut sebagai alas dan lebarnya disebut tinggi, sehingga rumusnya luas segitiga sama dengan setengah dikali alas dikali tinggi. Contoh yang pertama, tentukan luas segitiga berikut. Di sini sudah diketahui alasnya itu adalah yang 6 cm dan tingginya yang 8. Yo, dicatat yo. Masukkan rumusnya luas Rumusnya sama dengan dicatat. setengah alas dikali tinggi. Baik, Pak. Kita masukkan setengah dikali 6 dikali 8. Hasilnya 24. Jadi siapa yang maju depan? Luas segitiga. Fendi. Baik. Silakan maju depan. Panjang apa? Alasnya berapa itu, Fendi? Ya, rumusnya. Ini, coba. Oke. Baik,
ini luasnya sudah 5 alas dikali tinggi hasilnya. Oh ya, jangan lupa satuannya ya. Kalau setelah perkalian antara dua sisi itu kan sentimeter tadi satuannya yang pertama setengah kali 6 cm kali 8 cm. Setelah dikali, setelah dihitung jadi sentimeter kuadrat. Iya, seperti itu. Oh ya, sentimeter persegi, sentimeter square. Oke. Lu berarti tingginya berapa? Kita di bawah ini adalah gabungan dari persegi panjang dan segitiga. Maka kita tuliskan rumus-rumusnya. Luas persegi panjang itu. Nah, di sini siapa yang mau maju? Ini adalah luas gabungan. Siapa mau maju? Pada silakan maju ke depan. Luas gabungan itu luas persegi panjang. Yang pertama, persegi panjang apa tadi? Ya, coba tulis. Ditambah luas segitiga. Ini kan ada dua nih. Ini alasnya segitiga ditambah saja. Tambah aja jadi 6. 6 berarti alasnya 6. Ini tingginya 4. Nah, alasnya 6, tingginya 4. Panjangnya panjang 10 kali 3 10 kali 3. Nah, coba tulis. 30 ditambah Tulis dulu, jangan dihitung pakai itu. persegi panjang sama dengan 30 ya kan? Tidak, maksud saya tulis itu panjang atau lebar sesuai dengan prosedurnya di situ. Panjang kali Ya. Panjangnya berapa, lebarnya berapa? Di bawah. Lebarnya 3. Berarti sama dengan 30. Kemudian hitung setengah alas kali tingginya. Nah, berarti alasnya berapa, Arjen? 6. Tingginya berapa? 4. Ya, hitung coba. Loh, kok 6 dikali 2 sih? Bodi cumi. Bagi 2. What's the result? 12 tambah 30 Ya, jadi berapa? hasilnya 42 42 apa? kuadratnya Kamu yang serius. Sentimeter apa? Persegi. Ya. Perseginya mana? itu Pak tidak sih benar Bentuknya ini loh, Pak. Baik, terima kasih tepuk tangan. Panjang dikali dan 4 itu demikian menurut. Baik, selanjutnya adalah sesi diskusi. Kalian sudah membangun garis tadi? Baik. Selanjutnya akan Bapak bagi menjadi 3 kelompok. Ini kamu berdua, kamu berdua, dan kalian bertiga, oke? Ini pengerjaannya bagaimana? Oh, sebelumnya Bapak itu dulu. Kalian tahu satuan non baku nggak? Tahu. Apa yang kalian tahu? Langkah. Nah,
Bapak ini nanti kalian menghitung satuan baku dan satuan non-baku di pertanyaan ini. Ini ada juga buku, kalian juga buku kan? Nah, coba itu. Kemudian ada juga segitiga atau triangle, ada juga circle. Kalau kalian tidak punya pilihan untuk menghitung benda-benda tersebut, Bapak sudah menyiapkan ini. Ya, silahkan hitung. Ini ada persegi, rectangle, kemudian square, kemudian triangle, dan circle. Yes. Silahkan dikerjakan dengan baik. Bapak beri waktu 3 menit. Pak sini bisa juga Pak. Sini Bapaknya terlalu tipis itu. Ayo, cukup 2 kelompok aja ya. Maju, tidak apa-apa. Sudah selesai? Are you confused? Yes. So very confused. Please take the task with good result. Ayo segera mengerjakan teman-temannya. Pak. Don't be lazy.
you guys done? Oke, maju. Dua kelompok peserta. Nanti akan mendapatkan hadiah. Yes. No, just appreciate. Appreciate. Okay, let's do this. My name is Mito from Sragen. Sini ada keramik itu bentuknya persegi, panjangnya 10 cm dan lebarnya juga 10 cm. Sudah itu kan ya? Sudah. Dan bahunya panjangnya 2 jengkal, lebarnya juga 2 jengkal. Baliknya itu ada persegi panjang atau kami mengukur buku. Panjangnya 10 cm dan lebarnya 5 cm. Dan bahunya panjang 3 jengkal, lebarnya 1,5 jengkal. Baliknya ada segitiga yang bahunya alasnya 10 cm dan tingginya 10 cm juga. Dan bahunya alasnya 2 jengkal, tingginya juga 2 jengkal. Nah, selanjutnya ada lingkaran dengan diameter 14 cm. Non bahunya 1,5 jengkal. Okay, give applause for the first group. Ini sampai and then the second group. You have already. Oh, you need money. I'll give you 2,000 rupiah. No. I just have 2,000 rupiah. I'll give you 3. You like that? Please stand up and show to your friends. Just what you have. Jawaban kita sama. We have same answer. You are having the same answer? Yes. No problem. So, this is our material. Luas daerah bawah datar itu ada segitiga tadi, kemudian segi 4 ada sebanyak segitiga itu ada segitiga sembarang, segitiga sama kaki, segitiga sama sisi. Kemudian segi 4 persegi panjang, ada persegi, ada segi 4 sembarangan. Persegi panjang berupa jenjang-jenjang dan layangan, persegi berupa gelang ketupat, segi 4 sembarang berupa trapesium. Kemudian segi banyak, ada segi 5 beraturan dan bangun gabungan. Segi 5 beraturan terdapat segi 6 beraturan, kemudian segi 8 beraturan. Kalian cukup mengerti dulu jenis-jenisnya. Kemudian pengertian bangun datar sendiri siapa yang membanggakan? Jangan. Bangun datar adalah bentuk geometri dua dimensi yang memiliki panjang dan lebar tetapi tidak memiliki tinggi. Bangun datar terdiri dari titik-titik yang terhubung dan membentuk suatu area. Baik, bangun datar jadi di sini definisinya mempunyai panjang, dan lebar. Maaf tidak terlihat. Terdiri dari titik-titik yang terhubung. Gabungan antara dua titik akan mendapatkan garis, menjadikannya garis. Garis-garis tersebut yang menghubungkan antara panjang dan lebar. Nah, ciri-cirinya bangun datar itu dua dimensi, jadi tidak memiliki ruang. Artinya flat. Memiliki panjang dan lebar tetapi tidak memiliki tinggi. Kemudian terbentuk dari garis.
memiliki panjang dan lebar, tapi tidak memiliki tinggi. Menutup diri, bahu datar dapat membentuk area yang tertutup. Kemudian beragam bentuk, ada berbagai jenis bahu datar dengan karakteristik yang berbeda seperti jumlah sisi dan sudut. Terakhir memiliki luas, setiap bahu datar memiliki luas yang dapat dihitung menggunakan rumus tertentu. Formula. Jenis-jenisnya tadi sudah segitiga sembarang, ini sudah tadi ya. Selanjutnya adalah kuis. Yang tahu silakan angkat tangan. Apa rumus untuk menghitung luas persegi? A. Sisi kali sisi. Apa benar? Yeay. Nah, sekarang siapa? Oh ini bukan. Ini aja. Ini. Coba dihitung dulu. Oke, Wildan, apa jawabannya? F kali 5. 5 times 5. Times 4. What? So, 2000. 2000. 25. 25. Sorry bro. Centimeter square. Selanjutnya ini. Kamu apa? B, awas kali ini. B. Awas kali ini. B, C, Pak, C. Sorry. You're wrong, bro. C. Alright, I'll forgive you. The answer is C. Yes. Alright. Yes. True. Okay, and then we will do the test for evaluation. Give you the evaluation. Yes, sir. Thank you.
Have you done? Yes. Yes, sir. Alright, give me the resolution. Okay. Oke, baca satu persatu. Yes. Dalam kamu. Bangun data yang memiliki 4 sisi sama panjang dan 4 siku-siku disebut B. Apa? First B. B. Persegi. Yes. Baik, benar. Dan yang kedua, bersihan. Yang menjadi sama adalah Apa? Kemudian memiliki dua pasang sisi sejajar dan panjang sisinya dihadapkan sama adalah ya, masih enggak? Baru saja ada tiga sisi dan tiga sudut adalah B. B, that's right. Segitiga. Triangle. Satuan yang digunakan untuk mengukur luas adalah B, cm persegi. Sentimeter persegi. Yes. Right. Good. Number 6. sebuah peristiwanya memiliki panjang 8 dan tempat luasnya 4. Berarti 8 dikali 4 berapa? Oke. 32. Yes. Oke. Alright, that's good. The last one. Pardon. Yes, sir. Don't take it personal. Ingin bisa berbentuk sesuatu dengan akhlak, maka juga mengetahui Tuhan bisa tersebut agar tahu rangkanya, bukan? Oke, betul. Tepuk tangan untuk kalian semua. Sepertinya sudah paham ya? Baik, terima kasih. Thank you for your service. Hubungan. Baik, selanjutnya adalah refleksi. Apa yang kalian pelajari hari ini? Maka wah, Luas. Luas apa? Persegi. Persegi, panjang, Tiga. Ketiga, alright. Apa yang kalian rasakan buat Happy. I'm so satisfied. I'm so You are so fire. Yes. Alright, that's good, man. Bagus. Jihan, what did you feel? Happy. Happy. What's the emoji? What's the emoji? Which one? Which one? The first. The first. Alright. Alright, thank you guys. Thank you students. Pembelajaran kita telah selesai. Selanjutnya kita akan pulang ke rumah masing-masing. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran dengan baik. Silakan kalau pulang nanti hati-hati di jalan. Oke? Alright. Selanjutnya berdoa untuk mengakhiri pembelajaran. Padahal silakan memimpin. Yes, sir. Finish. Alright. Thank you so much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.